Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan SIB Seramban. Kita sekali lagi dapat beribadah online dan kita memuji Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan saya sangat yakin bahwa Anda semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan itu sangat luar biasa baik bagi setiap pribadi orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, sebab Engkau adalah Bapa yang penuh kasih sayang, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau melalui anakmu Yesus Kristus. Dan kami dapat bersyukur di atas seluruh kebaikan Tuhan, di mana kami hidup pada hari ini karena Engkau. Dan itu Bapa, biarlah kiranya setiap kami untuk mendengar firman Tuhan ini, membuka hati diri kami, membuka telinga rohani kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan firman Tuhan itu akan mengambil tempat dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan terus mengasihi Tuhan dalam seluruh hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur di atas semuanya ini. Amin. Saudaraku, mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat 17, berkata demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu perolehi." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menarikkannya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
"Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Setiap anak-anak Tuhan tahu dan sadar bahwa ia mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi dirinya. Karena dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu dasar kasih kepada Allah, sebab Allah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dan memang itu merupakan pengalaman hidup kita setiap pribadi. Mengasihi Tuhan itu adalah kewajiban dan harus di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus juga merupakan pertanyaannya kepada kita pada hari ini, di mana Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudaraku, kita akan melihat 4 pertanyaan yang muncul dari pertanyaan Yesus ini kepada Anda dan saya. Seperti mana pertanyaan Yesus kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dengan itu, tema kita pada hari ini adalah sejauh mana mengasihi Yesus. Mengapa harus mengasihi Yesus? Sejauh mana mengasihi Yesus? Itu merupakan tema kita pada pagi hari ini. Dan melalui pertanyaan Yesus ini, pertanyaan ini juga akan ditanya kepada saudara dan saya. Anda tahu latar belakang daripada konteks ini, di mana Petrus pernah menyangkal Yesus, sehingga Petrus mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal siapa Yesus itu waktu penangkapan Yesus. Tetapi setelah Yesus mati dan dikubur dan dibangkit dari kubur, Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan ini penampakan Yesus kepada mereka. Dan Yesus memberitahu kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Itu latar belakang daripada kisah ini. Dan pertanyaan yang sama juga Tuhan bertanya kepada kita pada hari ini, yaitu, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih dari orang lain? Saudaraku, bila Yesus menyatakan bahwa dia akan ditangkap, yaitu bab-bab sebelumnya, sebelum penangkapan Yesus, Petrus dengan lantang berkata, "Saya tidak akan menyangkal engkau Yesus. Walaupun kawan-kawan, murid-murid yang lain ini akan menyangkal engkau, saya tetap berdiri teguh bersamamu." Bahkan Petrus berkata, "Kalaupun saya harus mati bersamamu, saya akan tetap mengikuti engkau." Saudaraku, kita tahu kisahnya dia telah menyangkal. Mengapa saudaraku? Sebab kita gagal untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak mampu untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatan kedagingan kita, seperti mana Petrus sendiri mengakui dengan kehendak dan kemauannya tanpa berpikir panjang. Dia merasa bahwa dia lebih mampu daripada murid-murid yang lain, mampu mengasihi Yesus sampai akhir hidup. Tapi ternyata Petrus tidak dapat, sebab dia dikuasai oleh kedagingannya. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, karena akan masanya terhenti di mana kita akan menyangkal Tuhan seperti Petrus.
Jika demikian, apakah yang diperlukan? Anda dan saya memerlukan Roh Kudus memenuhi hidup Anda dan saya, supaya Anda mampu mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidupmu, hidupku, oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada Anda dan saya. Dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, maka Anda dan saya mampu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Karena dengan kehadiran Roh Kudus yang menguasai hidup kita, maka kita mampu mengasihi Tuhan. Di sebaliknya, dengan kekuatan kedagingan kita, kita tidak mampu mengasihi Tuhan. Malah kita boleh menyangkal Yesus seperti mana Petrus menyangkal Yesus dalam kehidupannya. Puji Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Dia mengeruniakan, Dia mencurahkan Roh-Nya dalam hati kita, sehingga kita boleh mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena buah Roh itu salah satu adalah kasih. Dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Anda dan saya mampu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan demikian, barulah Anda dan saya dapat memenuhi, dapat mengikuti, dapat menaati perintah Allah. Perintah Allah itu adalah, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum pertama. Dan hukum kedua, kasihilah sesamamu. Berarti Anda dan saya mampu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama manusia, sebab itu merupakan hukum yang terutama dan pertama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Anda dapat mengasihi Allah, dapat mengasihi sesama dengan kasih yang ada di dalam hidupmu, yang Roh Kudus hadir menguasaimu sehingga engkau mampu mengasihi. Tapi masih dengan pertanyaan, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada orang Kristen yang lain? Itu pertanyaannya. Jangan merasa bahwa Anda lebih saleh, lebih kuat, lebih mampu, lebih tahu. Bahkan Anda mungkin berkata Anda lebih hebat. Dan mungkin Anda berkata Anda akan bertahan dalam iman percaya kepada Tuhan. Tapi jika dengan kekuatan kedaginganmu engkau berkata demikian, maka ada bahayanya Anda akan jatuh seperti mana Petrus jatuh. Karena dia menggunakan kekuatannya. Tetapi Anda dan saya harus memberi diri kepada Roh Kudus untuk dikuasai olehnya. Sebab Roh Kudus akan memunculkan buah-buah roh di dalam kehidupanmu, sehingga engkau dan saya mampu mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama manusia. Amin. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada kasihmu kepada orang lain? Dan ini pertanyaan merangkumi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari diri kita sendiri? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari diri kita sendiri? Apakah kita semua mengasihi Tuhan Yesus lebih dari anak-anak kita? Lebih daripada suami istri kita? Maksudnya, apakah kita lebih mengasihi anak, suami ataupun istri lebih daripada Tuhan? Juga pertanyaan yang sama. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi orang tua kita? Saudaraku, kalau pertanyaan-pertanyaan ini mungkin boleh membuat saudara dan saya berpikir,
Ya memang saya mengasihi diri saya sendiri. Memang saya mengasihi anak dan istri ataupun suami saya. Saya memang mengasihi orang tua saya. Tidak ada seorang pun yang boleh berkata saya tidak akan mengasihi diri saya sendiri. Saya tidak akan mengasihi anak dan istri ataupun suami. Saya tidak akan mengasihi orang tua saya. Itu tidak akan berlaku sebab kita tahu bahwa kita benar-benar mengasihi diri kita. Mengapa dikatakan Anda mengasihi diri Anda? Sebab Anda menghiasi diri Anda dengan segala pakaian yang indah. Anda membeli segala sesuatu untuk memenuhi, untuk mencantikkan diri Anda dan sebagainya. Itu tanda mengasihi. Anda merawat diri Anda bila Anda sakit. Anda tahu bagaimana untuk menjaga kesehatan Anda. Itu tandanya mengasihi diri sendiri. Bahkan kita menjaga keperluan anak-anak, kesehatan mereka, mengasihi istri, memperlakukan suami istri dengan sebaik-baiknya, bahkan memberi pertolongan kepada orang tua kita. Itu menyatakan tanda kita mengasihi ahli keluarga kita dan diri kita sendiri. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara lebih mengasihi diri Anda, lebih mengasihi anak dan istri ataupun suami ataupun orang tua Anda? Itu pertanyaannya. Kalau Anda lebih mengasihi diri Anda, mengasihi anak istri, mengasihi orang tua Anda lebih daripada Tuhan, maka itu bukan kasih yang benar. Tuhan mau Anda mengasihi Tuhan lebih sungguh dari semua apa yang saya sebut sebentar tadi. Itu merupakan perkara yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan. Mengasihi Tuhan 100% kasih yang tidak ada duanya. Amin. Karena di dalam Matius pasal 10 ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu merupakan kata Tuhan Yesus sendiri. Penegasan yang sangat kuat. Kasih kepada Allah itu, kasih kepada Yesus itu adalah keutamaan kita setiap pribadi. Berarti Anda dan saya harus mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi orang lain. Secara otomatiknya mengasihi Tuhan itu akan membuat Anda mampu mengasihi diri Anda, mengasihi anak, mengasihi istri, suami, mengasihi orang tua. Berarti sumber sebenar kasih itu adalah bila Anda dan saya mengasihi Tuhan lebih pertama, lebih dahulu. Maka kasih kepada diri Anda, kasih kepada anak istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada orang lain itu akan terjadi serta-merta. Amin. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih dari harta benda Anda? Apakah saya, saudara, kita semua mengasihi Tuhan Yesus lebih dari harta benda kita? Itu pertanyaan yang ketiga. Saudaraku, saya percaya apa yang Anda miliki pada hari ini adalah karena Tuhan Yesus. Karena sumber segala sesuatu yang memberi Anda segala sesuatu milik kepunyaan pada hari ini bukan karena kekuatan Anda, tetapi karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan karena Tuhan itu sumber segalanya, memenuhi dan mencukupi Anda. Amin. Dan dengan itu, bila Anda faham tentang berkat, harta benda yang Anda miliki itu bukan bersumber daripada Anda. Anda dan saya perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan harta benda itu kepada Anda dan saya. Amin. Semuanya daripada Tuhan. Sumber segala sesuatu daripada Tuhan. Berarti Anda dan saya bersyukur kepada Tuhan di atas apa yang Anda miliki pada hari ini. Selain itu, kita perlu bersyukur atas kekuatan, kemampuan yang Tuhan Yesus beri kepada Anda. Amin. Dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan beri kepada Anda dan saya, Anda mampu bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin untuk mendapat sesuatu, melakukan sesuatu.
maka melalui kekuatan, kemampuan yang Tuhan beri kepada Anda, maka terhasillah sesuatu yang Anda tuai pada hari ini, yang Anda terima pada hari ini. Contoh, Anda bekerja di bawah majikan, di bawah suatu company, Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, Anda diberikan kesehatan oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan akhirnya pada ujung bulan Anda mendapat gaji daripada majikan. Saudaraku, mungkin ada orang berpikir, karena saya ada ijazah, ada degree, ada diploma, ada master, dan segala-galanya. Saudaraku, bukan karena itu Anda mampu dan berjaya, tetapi firman Tuhan berkata, Anda dimampukan oleh Tuhan yang memberikan Anda kekuatan, kemampuan untuk bertahan, bekerja sungguh-sungguh, dan Anda menuai apa yang Anda lakukan. Karena Tuhan pertama memberikan Anda kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengerjakannya. Amin. Dan bila Anda tahu bahwa gaji Anda itu adalah sebagian daripada apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda, kebaikan-kebaikan Tuhan, maka Anda harus bersyukur kepadanya senantiasa. Dengan cara apa? Dengan Anda mengembalikan bahagian Tuhan itu ke dalam perbendaharaan rumah Allah. Maksudnya, perpuluhan dari gajimu itu harus Anda beri, karena itu bagian Tuhan. Jika Anda tidak memberi, maka Anda sebenarnya mengambil bagian Tuhan. Saudaraku, jangan rasa khawatir terhadap kehidupan ini, sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu, kekuatan, kesehatan, kemampuan diberikan. Maka bila Tuhan telah memberkati hidupmu, Anda mengembalikan bagian Tuhan. Itu sebabnya dalam Maleakhi menyatakan tentang suatu kebenaran firman Tuhan yang sangat jelas, mengatakan, ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap surga untuk memberkati hidupmu. Saudaraku, untuk bersyukur kepada Tuhan, cara bersyukur kepada Tuhan adalah bila Anda tahu bahwa kemampuan, kekuatan Anda itu datang daripada Tuhan, sehingga Anda dapat menuai, dan setelah Anda mendapat menuai, maka Anda mengembalikan bagian Tuhan. Amin, saudaraku. Dan itu akan membuktikan bahwa hati Anda bukan kepada harta benda, bukan kepada uang ringgit yang Anda terima setiap bulan, tetapi hati Anda tetap kepada Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudaraku, bila Anda mengembalikan bagian Tuhan, maka hati Anda kepada Tuhan, sebab Anda mengikuti perintahnya. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan itu Anda dan saya harus selalu bersyukur dengan cara memberi dan mengembalikan apa bagian Tuhan. Amin. Dan bila Anda tahu Anda diberkati oleh Tuhan, bila Anda dan saya tahu bahwa segala sesuatu yang Anda miliki pada hari ini adalah daripada Tuhan, jangan pernah mengurangkan kasihmu kepada Tuhan. Banyak orang bila mereka sudah berjaya dalam kehidupan, mereka telah memiliki segala sesuatu yang mereka dambakan selama ini. Mereka bertungkus lumus bekerja sehingga mereka memiliki apa yang mereka miliki pada hari ini. Kereta mereka miliki, rumah mereka miliki, keluarga mereka miliki. Segala sesuatu yang mereka impikan, dambakan, usahakan, sudah mereka dapat. Saudaraku, jangan pernah menjadikan itu alasan dan sebab Anda mengurangkan kasih Anda kepada Tuhan Yesus. Bila Anda makin diberkati, Anda tahu bagaimana mengembalikan berkat, menggunakan berkat itu untuk memberkati sesiapa. Berarti hati Anda tidak terarah dan tertuju, tertumpu, fokus kepada harta milik Anda, tetapi hati Anda tetap kepada Yesus yang memberikan segala sesuatu kepada Anda. Itu adalah hal yang perlu Anda dan saya lihat dan ingat baik-baik, sebab Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Dia boleh sekelip mata mengubah situasimu kalau engkau bergantung kepada kekayaan harta bendamu, padahal harta bendamu yang engkau miliki pada hari ini adalah daripada Tuhan. Dan itu Anda dan saya perlu, sekali lagi saya tekankan, mengasihi Tuhan lebih daripada harta benda.
Karena harta benda ini boleh lenyap sekelip mata, kata firman Tuhan. Tetapi Yesus adalah milik dan harta benda yang terbesar yang Anda perlu miliki. Dan bila Yesus Anda miliki, harta benda ini hanya suatu benda yang mati, tetapi Anda boleh gunakan harta benda ini untuk memuliakan Tuhan dengan memulangkan bagian Tuhan, dengan menolong orang lain, untuk melakukan penginjilan dan sebagainya. Itu merupakan cara yang terbaik untuk menyatakan Anda mengasihi Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, mengapa Anda dan saya perlu mengasihi Tuhan Yesus lebih dari semua yang saya sebut sebentar tadi? Yang pertama, karena untuk itulah Dia menciptakan Anda dan saya, agar Anda dapat memuliakan Tuhan melalui hidupmu, melalui keluargamu, melalui hartamu. Tujuan penciptaan Tuhan adalah Anda dapat bersyukur kepadanya, karena Anda tahu tujuan penciptaan Tuhan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan juga alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari semuanya adalah karena Tuhan itu sangat baik. Karena Tuhan itu sangat baik. Amin. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat 3 berkata demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin, saudaraku. Pujilah Tuhan senantiasa. Sebab kebaikan-kebaikannya setiap hari, dahulu hari ini sampai selamanya, tidak pernah berubah dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, tetapi Dia berjaga 24 jam untuk menjaga engkau, memenuhi setiap keperluan-keperluan hidupmu. Amin. Dan juga alasan mengapa mengasihi Tuhan Yesus lebih dari semua yang saya sebut sebentar tadi adalah karena Dia telah menebus dan menyelamatkan engkau dan saya. Itulah perkara yang terbesar yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya, yaitu menebus Anda dan menyelamatkan Anda dari dosa, dari penghukuman, dari pengaruh iblis. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah perkara yang terbesar Yesus lakukan untuk Anda dan saya, sehingga melalui kematiannya itu Anda dibebaskan menjadi orang benar di hadapan Tuhan, didamaikan dengan Allah Bapa surgawi. Hal itulah yang membuat Anda dan saya harus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Amin. Karena kasih Allah dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus, dan hal itu membuat Anda harus mengasihi Tuhan. Saya harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kasih itu luar biasa ditunjukkan melalui kematian, sehingga dosa Anda telah ditebus. Anda diselamatkan dari semua cengkaman-cengkaman iblis, dari dosa-dosa, sehingga Anda dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Itulah alasan mengapa saudara dan saya harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebab Tuhan pertama mengasihi engkau dan saya, mengasihi seluruh isi dunia ini. Saudaraku, kita dapat melihat tentang peristiwa Petrus sebentar tadi. Waktu Petrus menyangkal Yesus, waktu penangkapan, tapi akhirnya bila Yesus bangkit dari kematian dan Dia mencari murid-muridnya, bertemu dengan Petrus di danau tersebut. Saudaraku, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, Yesus bertanya 3 kali, sehingga Petrus rasa sedih karena Yesus bertanya. Tapi Petrus berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku sungguh mengasihi engkau. Engkau tahu segala perkara. Saudaraku, jika engkau pernah gagal mengasihi Tuhan dalam kehidupanmu, hari ini adalah masa terbaik untuk kembali kepada Tuhan dengan pertanyaan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh? Maka Anda harus berkata kepada Tuhan, Anda harus menjawab kepada Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Engkau tahu Tuhan. Kembali kepada Tuhan jika engkau pernah menyangkal Tuhan, jika engkau pernah menolak Tuhan, jika engkau pernah berhenti untuk tidak mempercayai Tuhan. Hari ini Tuhan mau Anda menyatakan kasih yang sungguh-sungguh kepada Yesus sendiri, bahwa Anda benar-benar mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Mengapa? Sebab Anda pertama dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kekuatan
kesehatan, kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu memampukan engkau untuk mengasihi Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu adalah tujuan dan alasan yang paling kuat untuk Anda berkata kepada Tuhan, terima kasih di atas kebaikanmu, pemeliharaanmu. Oleh itu saudaraku, hari ini Anda dan saya harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap pikiran, segenap kemampuanmu Tuhan mau. Sehingga Anda boleh berjalan dan melangkah di dalam kemenangan. Dan akhir hidup Petrus, saudaraku, bila dia sudah menyatakan pengakuannya bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan, dia telah bertobat, akhir hidupnya dia mati terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, karena dia berkata dia tidak sanggup dan dia tidak layak. Dia tidak layak digantung seperti Yesus. Saudaraku, di dalam kehidupanmu hari-hari, penentu hidupmu, kemenanganmu, langkahmu untuk mengikuti Yesus adalah apakah engkau mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Yesus mau Anda mempunyai suatu ketetapan di dalam diri ini bahwa Anda mengasihi Tuhan Yesus sebab Yesus pertama mengasihi Anda dan saya. Amin. Alasan yang paling kuat sebab Yesus mengasihi saudara dan saya, itu adalah alasan yang paling kuat, paling teguh, dan paling mendasari iman, yaitu karena Yesus mengasihi Anda dan mengasihi saya, mengasihi semua orang, maka kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita dan mengasihi sesama manusia. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas segala kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kami dengan pertanyaan yang diajukan oleh-Mu kepada Petrus. Dan Bapa, biarlah kiranya kami menjawab di mana kami benar-benar mengasihi Engkau. Engkau tahu segala sesuatu tentang diri kami. Jika kami telah berdosa, kami minta ampun yang memang kami telah berdosa. Kami selalu menyangkal Engkau, kami selalu jatuh bangun, kami selalu mengasihi harta benda kami selalu mengasihi diri kami sendiri, kami selalu mengasihi anak, istri, dan orang tua kami lebih daripada Tuhan. Ampuni kami dari semuanya Bapa. Biarlah kiranya kami kembali kepada kasih yang mula-mula, mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh dari segala sesuatu. Karena kami tahu sumber segala sesuatu dan kekuatan pertolongan, kesehatan, dan berkat adalah datang daripada Yesus. Dengan itu, biarlah kiranya kami kembali sekali lagi untuk mengimani, mempercayai Engkau, sebab Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Alasan itu lebih kuat untuk kami lebih mengasihi Engkau, mengasihi sesama manusia. Terima kasih Bapa di atas kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.